semuanya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kesalahan berbahasa Indonesia yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Pada dasarnya, kita dan masyarakat sekitar sering kali menggunakan bahasa Indonesia yang salah dan tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam berbahasa Indonesia, kita harus menggunakan kata-kata yang baku, efektif, dan sesuai dengan kaidah ejaan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, masyarakat sekitar mengucapkan atau menggunakan kata-kata atau kalimat yang salah dalam mengucapkan suatu kata dalam berbahasa Indonesia itu bisa disebabkan oleh faktor kebiasaan. Kebiasaan dari kecil atau dari keluarga maupun lingkungan yang tidak mendukung untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu sekali kita untuk mempelajari hal ini. Untuk apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi? Yang pertama adalah kata merubah. Seringkali masyarakat sekitar menggunakan kata merubah. Padahal, kata merubah adalah kata yang salah. Seharusnya, kata merubah diganti dengan kata mengubah. Karena, kata dasarnya merupakan kata ubah, bukan rubah. Kata mengubah disebabkan oleh kata dasarnya ubah ditambah dengan awalan me dengan variasi morfem meng jadi mengubah. Jadi, kata yang benar itu adalah mengubah, bukan merubah. Contoh kesalahan yang kedua adalah kata kronologis. Seringkali kita mengucapkan kata kronologis pada saat bercerita dengan teman ataupun keluarga. Padahal, kata kronologis ini merupakan kata yang salah. Karena pada dasarnya, kalau kita ingin bercerita kepada orang lain atau menceritakan sesuatu kejadian, yang benar adalah kronologi, bukan kronologis. Tidak ada tambahan S, tetapi cukup kronologi. Hal ini perlu diubah ya. Contoh kesalahan yang ketiga, pada kata atlet, apotek, dan juga antri. Seringkali kita menggunakan kata antri, apotek, dan juga kata atlet. Padahal kata ini merupakan kata yang salah. Kata yang benar adalah apotek. Tidak ada orang yang mengatakan apotikir, tetapi orang mengatakan apoteker. Begitu juga dengan atlet. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia atletik, tetapi orang mengatakan dia atletik. Ini merupakan kesalahan yang sering terjadi, bukan? Terdapat pada kata istri. Seringkali kita menggunakan bahasa yang salah atau penulisan kata yang salah, yaitu dengan menuliskan kata istri. Padahal kata yang benar adalah istri, bukan istri. Sama dengan kata asli, bukan asli. Jadi, kata yang benar bukan istri, tetapi istri. Contoh kesalahan yang kelima. Seringkali kita bingung dengan kedua kata ini, sosial media atau media sosial. Jadi, kata apa yang benar? Apa perbedaannya? Karena sama-sama menggunakan kata sosial dan media. Dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, kata yang digunakan adalah media sosial, bukan sosial media. Kenapa begitu? Media adalah rupa yang menerangkan, sedangkan sosial adalah rupa yang diterangkan. Menurut pengertiannya sendiri, media sosial adalah media atau tempat yang digunakan oleh seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain.
Sehingga kata yang benar yang digunakan adalah media sosial, bukan sosial media. Kadaluarsa. Mungkin kita sering menjumpai kata-kata kadaluarsa pada merek makanan yang ada tanggal kadaluarsanya. Penulisannya yaitu kadaluarsa. Padahal kadaluarsa merupakan kata yang tidak baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata yang baku adalah kedaluarsa, bukan kadaluarsa. Pada kata di mana yang memiliki spasi dan kata di mana yang tidak memiliki spasi. Hayo, mana kata yang benar? Jadi, kata di mana yang benar adalah kata di mana yang memiliki spasi. Karena di bukan berarti imbuhan. Apalagi di yang menunjukkan suatu tempat seperti di sekolah, di Jakarta, di kantor, dan masih banyak lagi. Jadi kata di ini dipisah, kecuali pada kata di yang menunjukkan kata kerja. Misalnya kata diselesaikan, selesai, menyelesaikan, itu kan kata kerja. Jadi diselesaikan itu tidak memiliki spasi, tapi digabung. Nah itu baru digabung. Seperti kata meneladan dan meneladani. Perlu diketahui bahwa ini adalah kesalahan yang berbahaya sekali apabila kita salah dalam mengucapkannya. Karena meneladani dan meneladan itu memiliki arti yang berbeda. Bahkan kata ini merupakan kata yang jauh sekali perbedaannya. Apa saja perbedaannya? Meneladani adalah memberikan contoh, sedangkan meneladan adalah mencontoh atau meniru. Jadi penggunaan kata-kata ini tidak bisa disamakan, tetapi harus dibedakan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang contoh-contoh kesalahan berbahasa Indonesia yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada kenyataannya, banyak sekali kata-kata yang sering kita ucapkan. Pada kenyataannya itu merupakan bahasa Indonesia yang salah. Malu nggak sih kita sebagai orang Indonesia tetapi tidak pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Oleh karena itu, perlunya pembelajaran yang lebih dalam lagi dalam berbahasa ini. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku, bukan membiasakan kebiasaan masyarakat sekitar tentang kata-kata yang salah ini. Adapun faktor mungkin penyebab dari kesalahan berbahasa ini bisa disebabkan oleh faktor kebiasaan dari kecil mungkin atau dari keluarga maupun lingkungan yang biasa menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu dengan pembelajaran, dengan membiasakan sesuatu yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang biasa. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dari kesalahan kata saat menjelaskan materi maupun kesalahan dalam berbicara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.